Buat yang punya suami proaktif, jangan sering-sering menampilkan perilakunya di depan anak. Karena ternyata anak itu ATM, amati diri mau dikasih. Jadi sebisa mungkin pelakuan-pelakuan buruk atau hal-hal negatif dihindarkan dari anak kita. Nah inilah yang kita sebut dengan toxic parents atau orang tua yang beracun. Emang hal ini bakal berdampak kemana kak? Pertama, anak jadi punya gangguan emosionalnya nggak stabil, dikit-dikit marah, dikit-dikit rungsing, dikit-dikit protes, dikit-dikit kepengennya harus ada. Kemudian masalah hubungan dengan orang tuanya jadi renggang, orang tua susah nih untuk mengontrol emosinya. Rendahnya harga diri, anak-anak di sekolahnya dia jadi tidak pede karena orang tuanya banyak aturan. Di rumahnya dia tidak pernah dapat afirmasi, dapat pujian, dapat sesuatu yang baik, dapat sesuatu yang sifatnya reward. Hati-hati dulu. Bahkan ada anak-anak yang lebih nyaman dengan gurunya di sekolah. Kenapa sih mama udah jemput? Padahal aku lagi main, wah ini sini dari rumahnya apa yang terjadi? Guru-gurunya di sini bukan hanya sebagai guru, tapi jadi babysitter. Karena anaknya lebih nyaman di sekolah. Banyak tuh. Coba tanya, kenapa ini terjadi ke anaknya? Atau perilaku anaknya destruktif. Apa destruktif itu? Mengganggu, usir. Anak yang di rumahnya dia tidak sehat secara mental karena orang tuanya toksik, di luarnya dituangkan. Kesel ke mamanya jadi nonton temennya. Kesel ke bapaknya jadi tendang temennya. Hati-hati, perilaku destruktif anak itu adalah perilaku penyakit. Bukan hanya impulsif yang jahil, tapi memang direncanakan. Berarti ada apa? Ada dorongan yang tidak dia serap di rumah. Dan terakhir, kesulitan dalam pengasuhan. Kerap kali kita bingung, metode apa yang dipakai di rumah, anak kita yang cocok. Kerap kali anak lebih nurut sama gurunya dibanding sama emaknya. Benar? Lebih enak diajarin sama orang lain daripada sama emaknya. Makanya emaknya udah mendingan bawa guru privat ke rumah. Daripada kita emosi sendiri kan. Nah inilah karena kita kesulitan dalam pengasuhan. Pola-pola itu harus dihadapi. Menyebabkan anak merasa tidak berharga. Saya itu di rumah itu sebenarnya itu dibutuhkan gak sih, diharapkan enggak gitu. Makanya sering tanya, kalau anak marah sama bunda sama ayahnya biarkan saja. Mana dan panci. Karena itu dalam rangka ngeluarin unek-uneknya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, emosi anak kurang stabil atau kurang matang. Karena tadi orang tua yang toksik membuat anak-anak kita yang harusnya mandiri jadi tidak mandiri. Yang harusnya udah bisa pakai baju jadi terus bergantung. Yang tadinya udah diajarkan sabar dan antri balik lagi sekarang awal. Nah ini hati-hati nih. Di rumah itu adalah tempat utama anak belajar, bukan sekolah. Di sekolah itu ada fasilitator dan stimulasi. Jadi kalau itu hanya di sekolah sama gurunya, yang ke rumah tidak aplikatif, balik lagi. Jadi minta kerjasama dari guru semua. Sulit mengendalikan diri. Ini ada nggak masih anak-anak yang pengen sesuatu itu nggak bisa dikontrol? Ada? Emaknya biasanya bilang apa? Sabar, tunggu, nanti, baik. Kalau kakak berperilaku baik, dikasih. Ada reward and punishment ya. Nah itu pakai pun. Kalau kakak hari ini tidak nurut sama mama cabut kesenangan kakak. Itu namanya reinforcement negatif. Matiin HP-nya, matiin kabel listrik wifi-nya, atau dia cabut aja mainan di sana. Lagi main robot-robot sembunyiin, lagi main bola-bola sembunyiin. Itu namanya reinforcement negatif. Anak harus dikasih itu. Jadi kalau dia hari itu rusing, tidak nurut, tidak patuh, melanggar, cabut sesuatu yang dia lagi sukai. Karena dari situ anak akan muncul responsibilities. Ketika anak baik hari itu, jangan pelit kasih reward. Bukan berarti harus dikasih sepeda. Dikasih apa? Cukup dijempolin aja, anak udah yang boleh. Mama makasih ya, dipeluk, kamu keren saya. Wah, siapa dulu? Audi ya. Apa lagi? Apresiasi. Kemudian anak sulit menjalin relasi orang lain. Bunda ini kita udah berapa minggu berjalan? 1 bulan? Minggu ketiga. Ditanya nggak anaknya yang TKA deh,
berapa? 2. Siapa? Mawar melati. Cuma kamu 2 dari sekian banyak. Kenapa? Soalnya mawar melati selalu happy mama. Jadi mereka main bagus ya. Tiba-tiba sampai gadis sampai remaja ini bahaya. Karena anak tidak diperkenalkan dengan yang namanya relasi. Jadi kalau punya anak introvert, anak karakter visual, nanti Bunda bisa lihat di hasil screening. Visual itu pendiam, visual itu peragu, visual itu tuh hati-hati sekali bertindak. Maka sering-seringlah dia dibawa ke dunia sosial, Bun. Kalau anak merasa nyaman nongkrong terus di kamar seharian, curiga. Jangan-jangan dia sedang bermain dengan imajinasinya. Dia nggak bisa ngomong ke mamanya marah, tapi tiba-tiba dia nulis di buku harian. Beda ya. Hari ini aku sebenarnya kesel sama mama, tapi ya udahlah, aku udah ngerti mamaku memang sedang gangguan kejiwaan. Aku bisa curhat, terus tiba-tiba bukunya diambil sama kita, terus kita baca nangis, ya kan? Bersalah, minta maaf kalau itu besoknya gimana? Nangis. Kemudian ada yang namanya hubungan codependency. Ini emak yang punya penyakit codependency segera bertobat. Cirinya apa? Nggak percayaan sama orang. Semua kontrolnya emak. Nah, kalau pengen pipis tunggu mama jemput. Kebayang mamanya jemput jam berapa? Jam 11, anaknya pipis jam 8. Jadi 3 jam dia gitu. Aku kan nggak boleh. Kamu tuh mama. Ayo sama guru. Enggak, kan ibu mama. Ibu mamanya sakit beneran. Hati-hati, jangan sering dititipin pesan sponsor ke anak. Nggak boleh lah harus begini bla-bla segala macam. Anak akan random sampling di otaknya. Codependency. Atau apa lagi? Nyampe gerbang, nitip ke gurunya. Ibu, anak saya jadi kasih ini, nanti begini. Nyampe ke rumah, WA lagi wali kelasnya. Itu emak, terus ke depan diri misalnya. Nggak bisa mas. Codependency membuat anak jadi downgrade secara perkembangan. Udah biarin, tega-tegain aja. Tapi anak saya itu kan nggak bisa kalau nggak dengan saya. Nggak bisa kalau nggak ada mamanya. Ya udah bu, urus aja sendiri di rumah. Tapi kan mungkin kasihan dunia sosial anak jadi terancam, ya kan? Jadi biarkan anak bertumbuh di usianya yang normatif. Itu keren. Nah, kalau kita bicara luka yang tadi anak jatuh, dia bisa sembuh nggak? Bisa kan? Minimal pertolongan pertamanya kita kasih betadine, obat, Hansaplast. Kalau nggak sembuh-sembuh bawa ke dokter betul. Tapi bekasnya ada. Bunda masak sesuatu di tembok, pakai paku, dicabut, ada bekas. Nah itulah luka. Jadi kalaupun sudah sebagus mungkin kita minta maaf, sesering mungkin kita memvalidasi emosi, tapi ingatan anaknya tidak akan terhenti, terjeda. Dia ingat kapan emaknya pernah memperlakukan dia. Dia ingat kapan emaknya pernah membentak dia. Dia ingat kapan kejadian itu membuat dia jadi punya konsep diri rendah. Itu loh, itulah luka. Makanya penyembuhannya pertama nih Bunda. Kalau orang tuanya pernah dapat luka pengasuhan dari nenek kakeknya dulu, maka pertama kali harus kita lakukan adalah accept by self, approve by self, terima, maklumi. Oh dulu orang tua kita punya anak lebih dari 5, bahkan dari 10. Kita hidup aja alhamdulillah. Kita nggak dikasih sekolah karena semuanya itu nggak mungkin bisa sekolah, betul ya Bu? Jadi kita benar-benar prihatin. Dulu nggak ada ilmu parenting kayak gini. Orang tua bekerja keras untuk makan anak. Hari ini kerja buat besok makan. Jadi orang tua yang mengalami fase gak enak di masa lampau itu cukup ditelan, di-approve, diterima. Ya udah maklumi. Dulu itu orang tua ke mama itu susah. Makanya kami bersyukur sayang, tinggal makan, tinggal jajan, tinggal main, semua yang kau pengen mama ada. Gitu. Itu namanya penerimaan ini. Yang kedua, supaya kita sembuh dari luka, membangun hubungan yang sehat. Jadi pilih-pilih teman pun Bunda perlu. Kalau ada temannya toksik, contoh, Bunda anaknya 3 tahun belum bisa ngomong, curhat ke tetangga, apa yang responnya kira-kira?
disangka nggak becus terus anak itu disalahin lah kita. Padahal bisa jadi banyak faktor anak speech delay. Terus kemudian Bunda punya teman yang anaknya serupa juga terlambat. Terus Bunda bilang gini temennya, Bunda mau beruntung, anaknya juga kan saya 5 tahun bisa ngomong. Kira-kira Bunda bersyukur nggak? Bersyukur, alhamdulillah anak saya 3 tahun, ini anak teman saya 5 tahun. Artinya kalau ada vibrasi yang sama, maka kita punya kekuatan. Jadi kalaupun kita merasa kita kurang beruntung, ada yang kurang beruntung dari kita, lebih kurang beruntung. Nah, oleh karenanya teman-teman Bunda nih, circle-nya, vibrasinya disamakan. Yang ketiga, gimana cara kita sembuh dari luka parenting atau luka pengasuhan kan? Reparenting inner child. Bunda punya pengalaman tidak mengenakan di masa lampau, ngomong sama diri kecil kita. Misalnya dulu Bunda pernah dibentak sama bapak di depan umum. Ya sudah nggak apa-apa, saya maafkan, saya maklumi. Atau Bunda pernah dikoyok, Bunda pernah diculik, sudah nggak apa-apa. Inner child kita nggak usah mengatakan, maafkan, tutup semuanya, jangan diwariskan ke anak. Kalau itu sulit, maka lakukan terapi. Kak, aku jadi insomnia, aku jadi apa-apa pengennya marah. Dulu waktu belum nikah, belum punya anak, saya tuh emosinya stabil Kak. Pas udah punya anak pengennya marah terus. Ini ada apa dengan diri saya? Terapi pun. Barangkali Bunda sedang mengalami psikosomatis. Barangkali mungkin kadang duniawi Bunda itu, kehatikan pagi-pagi Bunda itu, ya kan? Membuat emosi Bunda menjadi rentan. Atau bisa lakukan di rumah meditasi, yang suka olahraga, yoga, senam, yang pasti harus atur pernafasan. Dan nanti kita akan ada sesi 2 mindfulness. Mindfulness itu ngeluarin unek-unek. Kalau Bunda lagi sebel ke anak, terus habis sholat suka nangis, berdoa gitu kan, gak apa-apa. Itu sedang dalam kondisi kontemplasi Bunda. Lakukan dulu. Karena Bunda juga manusia biasa yang punya hati dan perasaan. Jangan pernah ditahan dan disembunyikan. Maksudnya ya kan? Jadi kalau kesel ke pasangan, kesel ke siapapun, sampaikan ekspresi itu. Jangan ditahan. Karena itu hanya akan menimbulkan patologi klinik. Kalau sudah patologis, indikasi skizofrenia. Kalau sudah skizofrenia, gangguan kejiwaan. Udah nggak bisa mikir loh. Ya, hati-hati. Dan terakhir, dari semua elemen yang tadi sudah Kak Irfan sampaikan, kalau Bunda punya satu hajat kunci ini, maka hidup Bunda bahagia. Apa? Apa yang sudah terjadi pada diri kita, maafkan. Forgive the situation. Tular ini karena kita, nggak apa-apa udah kamu sabar aja. Contoh, anak-anak di TK ini kan sudah sering ada yang bully ya. Bunda di rumah ngajarin anak supaya terproteksi dari bully dengan cara apa? Contoh, ada kejadian nih. Anaknya didorong jatuh. Ada 3 kategori ibu nih yang ngasih nasihat. Pertama, anaknya didorong, terus maknya bilang, kamu didorong nak, kamu ini ngedorong enggak? Dorong balik. Pertahankan harga dirimu nak. Mama dari dulu itu selalu punya dendam. Balas dendam, gak usah tahan. Jadi anaknya cerita, mamanya emosikan. Kira-kira bener gak? Ini style, gaya. Jadi setiap orang tua punya gaya parenting. Saks. Karena dulu ibunya kalau apa-apa ditahan. Jadi bilang ke anaknya, jangan kayak mama. Apa-apa keluarin aja. Kalau kamu kesal keluarin, kalau ada yang dorong kamu dorong lagi. Tuntas, impas. Jadi yang pertama. Yang kedua, mama aku didorong, tadi aku jatuh. Kamu nih nangis sakit ya? Iya sih, tapi akunya kan kata mama harus sabar. Jadi kalau didorong akunya, iya sayang, nggak apa-apa. Kalau kamu didorong, dicubit, disakitin, sudah nggak apa-apa sayang. Maafkan saja dia. Mamanya terlalu ikhlas. Jadi nanti kalau ada apa-apa gimana? Tinggal kamu berdoa, ya Allah, semoga yang mendorong aku dikasih hidayah. Ada yang kayak gitu, ada kan? Dan itu sah karena emaknya terlalu agamis tapi anaknya nyesek. Ayah,
benar. Jadi kalau ada yang ngejailin dia, aku maafkan. Hidupnya bahagia sekali. Aku bisa. Yang ketiga, saya yang goyang. Yang ketiga, pada saat anaknya cinta, mama aku didorong. Oke? Sakit nggak? Enggak sih, soalnya aku yang mulai. Oke, pas. Emak tidak perlu mengkonfrontasi hasil ini ke forum karena udah kelar anaknya. Kebanyakan di komunitas TK ya yang rempong nanya. Bener? Anaknya cuma set. Anak saya itu gak pernah dapat kekerasan. Akhirnya emak sama emak adu jotos. Anaknya udah main lagi. Betul? Udah gak usah ikut campur, selesaikan itu. Yang paling terbaik adalah validasi emosinya. Nah, kalau kamu tidak merasa bersalah, kalau kamu tidak jadi duluan, ada yang memperlakukan kamu seperti itu, cari orang terdekat kamu yang dewasa. Guru-guru kan? Atau ada orang tua di situ kan? Atau siapa? Ngadu, lapor saya. Kalau kamu butuh untuk membalas, kalau itu sudah terlalu sakit buat kamu. Ajarkan itu. Karena pembekalan parenting dari rumah itu sangat berharga buat di sekolah. Kemudian, nah ini biasanya emosi emak nular banget ke anak. Emaknya yang pendiam, emaknya yang sabar, nanti dia yang kedua tadi. Emaknya yang agresif, dia yang pertama. Nah ini masalah perkenaan. Karena itu masih akan dikeluarkan ke anak-anak kita. Sehingga benang merah dari hari ini, luka pengasuhan bisa sembuh dengan cara memaafkan. Forgiveness situation. Jadilah anak-anak yang berharga hatinya, yang tulus hatinya. Itu yang bisa kalian sampaikan di sesi pertama. Terima kasih banyak. Nanti kita akan lanjut tanya jawab. Setelah itu ada sesi mindfulness yang kedua. Ayo isi-isi dulu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih banyak Kak Ivan. Masya Allah, ini materinya luar biasa. Bunda-bunda barangkali ada yang tadi mencatat gitu ya. Dicatat di apa? Mudah-mudahan dari sini keluar dari